Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai paper yang telah kami pilih dengan judul A Queuing Inventory Model for Manufacturing System with Fluid Type Inventory. Yang pertama, kita akan membahas keywordnya. Make to order manufacturing system, yaitu sistem produksi di mana barang atau produk hanya diproduksi pada saat pesanan datang dari pelanggan. Dan dalam sistem ini tidak ada persediaan yang dihasilkan sebelumnya kecuali jika ada pesanan yang masuk. Yang kedua ada food type inventory, yaitu jenis inventory dengan jumlah yang berubah-ubah selama periode waktu tertentu. Dan biasanya digunakan dalam industri di mana bahan atau barang dapat digunakan secara kontinu. Selanjutnya ada queuing inventory model, yaitu menggabungkan teori antrian dan teori inventory yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Selanjutnya ada S S control policy, yaitu menentukan nilai S kecil yaitu nilai ambang batas dari waktu penyiapan, dan S besar yaitu kapasitas penyimpanan yang optimal yang meminimalkan total biaya. Ada biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya waktu tunggu pelanggan. Selanjutnya ada lost sales atau kehilangan pelanggan di mana tidak mampu memenuhi permintaan dari pelanggan. Selanjutnya, abstrak. Pada studi ini mempertimbangkan sistem manufaktur make to order yang dikombinasikan dengan inventory tipe fluida, di mana sebuah mesin memproduksi produk menangani pesanan dengan prinsip siapa cepat dia dapat. Dan sistem memiliki fasilitas pra pemrosesan, yaitu mengubah bahan baku menjadi persediaan siap pakai. Selanjutnya terdapat proses pemrosesan awal, di mana mengisi kembali persediaan berdasarkan ketentuan S kecil, S besar yang telah diketahui dengan waktu penyiapan. Pada penelitian ini mengusulkan model baru, yaitu menggabungkan model antrian dan inventory dengan distribusi probabilitas gabungan yang stasioner untuk permintaan yang tidak terpenuhi dan tingkat persediaan disajikan dalam bentuk tertutup. Selanjutnya introduction. Baik, untuk introduction, jadi model yang dipelajari adalah model persediaan dengan antrian layanan atau model QIM. Nah, model ini melibatkan proses stokastik. Proses stokastiknya adalah menggabungkan model antrian dan inventory yang saling berkorelasi. Dalam model ini permintaan tiba di sistem untuk produk jadi. Gambar pertama di sini menjelaskan penelitian ini sebenarnya dimotivasi oleh produksi bahan kimia yang dibuat sesuai pesanan, misal dalam pabrik tertentu. Kemudian dari gambar pertama ini terdapat bahan baku, yaitu raw materialnya, yang mana raw material ini akan diproses, jadi memerlukan pemrosesan awal untuk dikonversi menjadi inventories yang siap pakai atau ready to use inventory. Nanti baru akan dilanjutkan untuk mengorder pesanan-pesanan dari tiap pelanggan. Kemudian persediaan pakai ready to use inventory ini disimpan dalam penyimpanan berkapasitas untuk melanjutkan ke proses pembuatan produk jadi. Kemudian ketika penyimpanannya sudah selesai, tugas dari pre-processing, yang mana tugas pre-processing itu untuk dari raw material mix atau diproses untuk menjadi produk jadi, ini dihentikan sementara.
Kemudian tugas dari pre-processing atau pra-pemrosesan diaktifkan kembali ketika tingkat inventory dari ready to use inventory ini telah menurun gitu. Kemudian diperlukan waktu penyiapan. Jadi ada waktu persiapan untuk memulai kembali tugas dari pre-processing, di mana kontribusi dari penelitian ini ada tiga. Yang pertama, penelitian ini mengusulkan KIM baru yang dapat diterapkan secara efektif untuk menganalisis sistem manufaktur atau layanan komposit dengan persediaan fluida. Kontribusi kedua, penelitian ini menurunkan gabungan stasioner bentuk tertutup, distribusi panjang antrian dan tingkat persediaan, dan memberikan ukuran kinerja jangka panjang dalam bentuk yang tepat. Kontribusi yang ketiga, contoh numerik digunakan untuk menyelidiki konveksitas biaya operasi jangka panjang dan analisis monotonik dari parameter sistem pada biaya sistem. Nah, kita lanjut ke sistem yang diusulkan pada gambar pertama tadi yang sudah dijelaskan, yaitu dari raw material yang diproses menjadi ready to use inventory menjadi atau dapat diinterpretasikan sebagai model antrian dengan inventory tipe fluida seperti ini. Di mana asumsi model yang ada 6. Yang pertama, pelanggan tiba di sistem sesuai proses poisson dan memesan produk jadi. Asumsi yang kedua, bahan mentah atau raw produk tadi dikelola di seluruh perusahaan dan diperoleh dengan tidak ada waktu tunggu. Ketiga, persediaan siap pakai ready to use inventory diisi ulang dengan kecepatan konstan selama pra pemrosesan. Asumsi keempat, persediaan siap pakai berkurang pada saat penyelesaian produk jadi. Asumsi kelima, sistem beroperasi dalam skema lost sell. Dan yang terakhir, asumsi keenam, waktu pembuatan, waktu penyiapan, dan jumlah persediaan mengikuti distribusi eksponensial. Asumsi kedua dan asumsi keempat dijelaskan lebih sedikit detail di sini. Yang pertama, maksudnya asumsi kedua memungkinkan untuk mengabaikan biaya bahan baku. Dan demikian model yang diusulkan itu masuk ke langsung gambar kedua. Kemudian asumsi yang keempat dibuat untuk mengimplikasikan bahwa model yang diusulkan menghitung jumlah persediaan siap pakai di sistem, bukan di penyimpanan. Oleh karena itu, tingkat persediaan menurun pada akhir waktu produksi. Nah, terdapat beberapa notasi. Notasi pertama lambda, tingkat kedatangan pelanggan. 1 per mu, perkiraan waktu pembuatan produk jadi. H, H ini adalah jumlah kapital, jumlah persediaan yang akan digunakan untuk pembuatan produk jadi, di mana variabel atau distribusi variabel yang digunakan adalah eksponensial. Kemudian V adalah lama waktu persiapan, distribusi eksponensial juga. Kemudian ekspektasi dari H, ekspektasi dari jumlah persediaan yang digunakan untuk produk jadi, itu 1 per beta. Ekspektasi dari V atau perkiraan lama waktu penyetelan itu 1 per V kecil. Dilanjutkan S kecil tadi sudah dijelaskan sedikit di awal, yaitu tingkat ambang batas inventory untuk memulai waktu penyiapan, dan S kapital itu kapasitas penyimpanan persediaan siap pakai. NT, banyaknya order yang belum terpenuhi dalam sistem pada waktu ke T. IT, jumlah persediaan siap pakai pada sistem pada waktu ke T juga. Silahkan dilanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pada gambar ini, pada gambar ketiga. Nah, pada gambar ini tuh menunjukkan kalau ada 3 peristiwa dalam gambar ini. Ada yang namanya, yang pertama itu dormant period atau
masa tidak aktif. Terus yang kedua ada yang namanya setup period atau masa persiapan. Dan yang ketiga itu adalah production period atau masa produksi. Nah, pada gambar ini menunjukkan proses tidak dimulai ketika barang itu mencapai maksimal atau mencapai pada stok maksimalnya, yaitu yang disimbolkan pada S kapital di sini. Nah, terus melainkan pada gambar ini menunjukkan dimulai ketika dia masih pada masa produksi atau production period, yaitu yang tandai dengan kurvanya tersebut ada garis miringnya itu. Nah, terus garis merah itu menunjukkan dia masa produksi. Nah, terus tanda biru di situ itu menunjukkan yang namanya regenerasi atau titik awal dari periode tidak aktif. Nah, itu dia itu dimulai ketika barang itu sudah pada stok maksimal. Nah, kemudian pada dormant period ini namanya juga masa tidak aktif, berarti di situ tidak ada yang namanya proses produksi atau proses persiapan. Nah, kemudian ketika barang itu sudah maksimal, itu akan bisa terjadi yang namanya sebuah permintaan. Nah, permintaan yang di sini yang pertama itu ada H1. Oh, ternyata H1 itu ada segitu. Yang mana stok barangnya itu dia masih di atasnya threshold atau S kecil itu. Sehingga kalau misalkan ada permintaan lagi, masih bisa dilanjutkan. Nah, itu ada permintaan yang kedua. Nah, ketika permintaan kedua, oh ternyata di permintaan kedua itu jumlah barang yang diminta menyebabkan barang itu berada di bawahnya threshold, di bawahnya S kecil. Yang mana kalau udah di situ, ketika barang sudah berada di bawah threshold, itu sudah akan memasuki masa setup period atau periode penyimpanan. Tapi ketika ada permintaan kembali, itu masih bisa dipenuhi. Nah, tapi pada permintaan ketiga ini, barang yang diminta oleh H3 ternyata melebihi dari stok yang ada. Nah, ketika barang yang diminta itu melebihi stok yang ada, apa sih yang akan terjadi? Nah, di sini terjadi yang namanya loss. Dia tidak bisa memenuhi permintaan dari pelanggan. Nah, ketika terjadi loss dan nggak ada stok sama sekali, di situ ada yang namanya stock out period. Nah, ketika masa itu akan ada terjadi dua kemungkinannya. Yang pertama itu ada yang namanya pelanggan akan menunggu sampai kapan ya? Menunggu sampai barang itu ada. Nah, ketika di situ kalau yang namanya pelanggan itu menunggu, berarti di situ terjadi yang namanya proses antrian. Nah, tadi kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang kedua adalah pelanggannya itu pergi, tidak jadi beli. Bisa jadi pelanggan itu pergi ke kompetitor atau ke tempat lain seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah melakukan masa persiapan. Nah, ketika masa persiapan itu sudah selesai, itu tandai dengan di sini yang hijau ini simbol D. Nah, kalau periode persiapan sudah selesai, berarti masuklah ke periode selanjutnya. Apa namanya? Yang namanya production period. Nah, dia akan melakukan produksi. Sebanyak kapan sih masa produksi itu selesai? Dia akan selesai ketika sudah mencapai S kapital, sudah mencapai batas penyimpanan maksimal. Nah, apa yang terjadi jika ketika belum nyampe S maksimal tapi ada permintaan, ya tetap dilakukan proses permintaan itu. Apa konsekuensinya? Ya ini kurvanya terjadi penurunan. Jadi jumlah stoknya turun, gitu kan. Nah, tadi kan sudah melakukan masa persiapan tuh. Nah, berarti kita akan tetap menyelesaikan masa produksi sampai mencapai S kapital. Jadi ini kurvanya naik kembali. Nah, kembali lagi kalau udah maksimal itu akan masuk ke namanya dormant period.
Nah, kalau sudah masuk di dormant period yang di sini, itu di sini terjadi permintaan, yaitu H5. Nah, ternyata permintaan H5 ini agak berbeda dengan permintaan H1, H2, ataupun H3. Ternyata permintaan H5 itu dia minta permintaannya itu sudah melebihi dari batas yang ada. Itu kan tadi kan dia punya stok yang penuh kan. Oh, ternyata si H5 itu minta tapi melebihi dari stok. Jadi dia langsung turun ke bawah, dia langsung habis. Terjadi loss lagi. Nah, di sini terjadi stock out period lagi. Cuma di sini terjadi antrian kembali, ya kan? Sehingga masuk masa setup period. Nah, di sini setup periodnya itu terjadi ya ketika pas barangnya langsung habis. Karena ya permintaannya tadi yang sangat melebihi dari stok. Sehingga langkah selanjutnya atau proses selanjutnya itu langsung masuk ke masa produksi. Nah, di masa produksi ini terjadilah masa produksi ini baru baru berjalan sebentar udah ada permintaan lagi. Ya, dilanjutkan lagi masa periode masa produksinya sampai S kapital itu. Nah, ini ada H7. H7 adalah permintaan yang ketujuh. Permintaan yang ketujuh, oh ternyata jumlahnya itu lagi-lagi langsung di bawahnya threshold. Ah, sama seperti tadi, kalau jumlahnya itu di bawahnya threshold, berarti itu mengindikasi kita harus memasuki yang namanya setup period. Nah, karena di sini tidak ada permintaan kembali, setup period sudah selesai. Nah, ini tanda D, berarti ini sudah memasuki ke langsung production period. Seperti itu. Kemudian, nah, kemudian setiap lanjut lagi. Nah, kemudian dalam model ini, NT, ini yang di atas, itu sangat bergantung pada IT, yang mana panjang antara dua titik awal tidak aktif yang berurutan didefinisikan dengan lambang dengan C. Nah, pada proses ini dilambangkan dengan C, yang mana itu adalah masa dormant period atau LD ditambah dengan setup period ditambah dengan LP, yaitu production period. Selanjutnya akan membahas tentang model yang digabungkan atau the coupled model. Nah, perbedaan pada gambar 4 terlihat garis putus-putus berwarna biru itu memperlihatkan model yang asli dan garis putus-putus berwarna merah itu memperlihatkan model yang digabungkan. Perbedaannya adalah pada model gabungan ini merupakan kasus khusus dari model asli di mana waktu produksinya diasumsikan 0, yaitu penurunan inventory dengan ukuran HI. I-nya dari 1 sampai 10 pada gambar 4 terjadi pada waktu ke I. Dan yang kedua terjadinya lost sales atau pada gambar 4 ini dilambangkan dengan panah berwarna merah yang terjadi di saat periode stock out dengan dan artinya tidak ada antrian pelanggan yang terbentuk karena pelanggan meninggalkan sistem. Selanjutnya ada AT yaitu dengan T-nya lebih besar sama dengan 0, yaitu mencatat titik waktu kedatangan pada model asli. Dan selanjutnya inventory pada model gabungan ke T adalah tingkat persediaan dalam model gabungan. Dan proses gabungan dari inventory model gabungan ke T dengan T lebih besar daripada sama dengan 0 ada didefinisikan sebagai key pada model gabungan, yaitu menjadi proses kontrol inventory S kecil S besar dengan waktu penyiapan dan kedatangan kosong. Model gabungan mengasumsikan bahwa lambda dikali
nilai ekspektasi dari H adalah jumlah persediaan, itu akan sama dengan lambda dibagi dengan beta kurang dari satu. Artinya bahwa kecepatan pengisian persediaan per satuan waktu itu akan lebih besar daripada kecepatan konsumsi seperti yang diasumsikan pada model EPQ atau Economic Production Quantity yang konvensional. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai analisis biaya. Nah, adapun fungsi biaya di sini terjadi dari beberapa koefisien, yaitu yang pertama tentang biaya penyimpanan. Apa sih itu biaya penyimpanan? Biaya penyimpanan itu adalah biaya penyimpanan barang persediaan. Itu dihitungnya dalam per unit waktu atau per unit jumlah. Jadi semakin banyak jumlah barang yang disimpan dan semakin lama barang disimpan, itu tentunya biaya produksi akan semakin banyak, semakin mahal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya biaya persiapan atau disimbolkan dengan CS. Apa sih? Itu adalah biaya penyimpanan, biaya yang dihabiskan untuk memulai persiapan sebelum untuk ke proses awal. Jadi dia itu untuk mempersiapkan ke masa produksi itu juga dibutuhkan yang namanya biaya penyiapan. Kemudian juga ada yang namanya biaya penjualan yang hilang. Itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk eh, yang disebabkan oleh penjualan yang hilang pada periode kehabisan stok per unit kejadian. Kemudian juga ada yang namanya biaya kekurangan persediaan. Itu adalah biaya kekurangan persediaan biaya karena kekurangan stok pada waktu penyelesaian produksi. Kemudian juga ada yang namanya biaya menunggu atau CW. Itu adalah biaya penahanan permintaan yang tidak terpenuhi dalam sistem per unit waktu, per unit permintaan. Nah, berdasarkan koefisien di atas yang sudah dipaparkan, itu menjadi sistem per unit waktu biaya operasional sistem yang dinamakan dengan CSS yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, itu tadi penyampaian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.